Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan. Kita akan membuat kelas impian. Kalian punya kelas impian? Ya. Seperti apa yang kalian impikan? Ya, biar silakan. Tidak ribut, Bu. Tidak ribut. Oke, siapa lagi? Ya, di belakang. Seperti aman, nyaman, dan tentram. Ya, aman, nyaman, dan tentram. Siapa lagi? Yang hadir. Tidak membuli teman. Oke. Ada lagi? Ya, Rizky silakan. Bersopan santun dan menjaga etika. Oke, tepuk tangan. Berkata kamu. Masih ada? Ya, mana? Semua murid harus di lomba. Oke, bagus sekali. Ya, jadi kita sudah membuat bagaimana kelas impian, kelas yang kalian inginkan, kelas yang disiplin, aman, rajin, tidak membuli teman, kelas yang kalian. Oke, jadi kita sudah punya mimpi ya. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara untuk mewujudkan mimpi tersebut? Semuanya sudah tahu, tapi coba saya mau dengar dari Anda. Kita harus membuat kesepakatan dalam kelas, Bu. Ya, harus membuat kesepakatan. Oke, kalau begitu kita akan memberikan kelas impian tersebut. Kita akan membuat kesepakatan dan aturan itu dibuat oleh kalian sendiri berdasarkan mimpi-mimpinya kalian untuk kelas ini. Jadi ibu akan bagikan tuliskan apa-apa yang kalian impikan, kemudian sebentar ditempel di depan. Bisa ya? Ya. Oke, kalau begitu saya bagikan sekarang ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar. Nah, sekarang coba bayangkan. Oke, jadi nah, kemudian silakan ditulis, kemudian tulisan geser ya. Jadi tulis apa yang kalian impikan. Silakan. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, sekarang sudah selesai semuanya? Sudah selesai, coba angkat, coba diangkat, ditunjukkan. Ya, jadi sekarang kita akan tempel di depan. Oke, baik, kita mulai. Mulai dari barisan yang paling mana, silakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah Ya, baik anak-anak, kalian sudah membuat kesepakatan kelas impian. Ibu berharap kalian dapat mematuhi aturan yang kalian buat. Bisa ya? Bisa. Bisa? Masih ragu? Bisa? Bisa. Oke, jadi aturan yang kalian buat sendiri tidak boleh dilanggar. Harus dipatuhi. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih karena kalian semua telah berpartisipasi membuat kelas impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Apakah Peggy tahu kenapa Ibu panggil ke sini?
karena setelah keluar setelah jam pelajaran. Firgi tahu kalau makan di jam pelajaran itu perbuatan salah atau benar. Ibu juga tahu kalau makan itu suatu kebutuhan. Ibu juga kalau sedang lapar pasti ibu makan. Tapi Firgi harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya tadi Firgi tidak sarapan ke sekolah? Kenapa Firgi tidak sarapan? Karena kalau saya sarapan, Memangnya Firgi bangun jam berapa? pukul 6.30. Kok tidak sempat sarapan? Karena pas saya bangun, saya pergi ke dan pas jam 7 saya buru-buru sekolah. Nah, buru-buru agar tidak terlambat itu sudah benar. Apakah Firgi masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Ingat Bu, yaitu kita harus menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Nah, kalau makan di kelas, apakah Firgi sudah menghargai diri sendiri dan orang lain? Nah, di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Namun, ibu ingin mencari solusi supaya Firgi tidak makan lagi di jam pelajaran, tidak makan lagi di kelas. Nah, apa yang akan Firgi lakukan supaya Firgi tidak kelaparan lagi di kelas? Saya akan bangun lebih awal dan sarapan sebelum sekolah. Nah, kapan Firgi mulai melakukan itu semua? Insya Allah mulai besok ya. Baik, ibu harap kedepannya Firgi bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa mentaati aturan sekolah. Jangan diulang lagi ya, Nak. Akan tega ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hari ini. Salah satu kegiatan dari teman kita, sahabat kita, itu Hermawati Ridwan SPDI sebagai salah satu kandidat calon guru penggerak. Dan Ibu Hermawati Ridwan ini akan mengikuti pendidikan lolos seleksi pendidikan guru penggerak dan akan pendidikan selama 9 bulan dan saat ini memasuki bulan keempat. Dan pada hari ini Bapak Ibu 8 Februari 2023 Ibu Hermawati Ridwan ini akan melaksanakan salah satu kegiatan dari guru penggerak, yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Dan sebelum Ibu Herma memberikan pemaparannya kepada Bapak Ibu semua, mungkin sedikit memberikan ilustrasi atau informasi bahwa Ibu Herma yang lolos sebagai calon guru penggerak ini juga prestasinya sudah terangkan di tahun 2022. Tesisnya ini lulus di dari tesisnya lulus untuk menjadi jurnal dan judulnya itu hubungan kesiapan belajar dan sertifikasi dengan prestasi belajar siswa di SMP 5 Kendari, dan alhamdulillah lolos sebagai jurnal terbaik. Dan saat ini selain prestasi di bidang akademik, Bu Herma juga ini salah satu pesenam terbaik karena mewakili Kota Kendari dalam senam PGRI dan hasil salah satu dari peserta senam PGRI yang mewakili Kota Kendari dan berhasil lolos sebagai juara 1. Ya. Baik, Bapak Ibu sedikit gambaran tentang prestasi Hermawati Ridwan. Dan sebelum Bu Herma memberikan pemaparan tentang budaya positif, ada salah satu rangkaian kegiatan calon guru penggerak. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kesempatan tentang kegiatan guru penggerak. Kepada Bapak, kalian silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Koordinator Pengawas yang kami hormati,
Bapak-bapak dan ibu-ibu wakil kepala sekolah yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu guru, serta staf tata usaha yang kami hormati, teman-teman guru dari STAIM, dari IGN yang kami hormati, kemudian termasuk narasumber pada sosialisasi pada kesempatan ini yang kami hormati. Alhamdulillah, di syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul di ruangan ini, dan ini sangat alhamdulillahnya karena sempat dihadiri oleh Pak Korwas. Ya, Korwas, terima kasih Pak. Jadi pada kesempatan ini, insyaallah dalam waktu 1 jam, ya, 1 jam itu kita akan mengikuti sosialisasi budaya positif. Yang tentunya ini yang dimaksudkan budaya positif adalah budaya positif di sekolah, terutama dalam rangkaian pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan guru penggerak. Jadi kegiatan guru penggerak salah satunya adalah memberikan pengimbasan, memberikan imbasnya ke guru-guru lain apa yang diperoleh dalam kegiatan diklat calon guru penggerak. Ya. Nah, kemudian guru penggerak ini merupakan bagian dari sekolah penggerak. Ya. Jadi di sini kami lengkap Pak, sudah ada kami punya sekolah SMP Negeri Kendari itu masuk sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga. Dan insya Allah bulan ini kegiatannya mulai kita lakukan. Kemudian ada guru penggerak, kemudian ada pengajar praktik, ya, ada pengajar praktik yang lengkap. Yang lainnya saya harapkan, ya, semua guru bisa berpartisipasi. Apakah partisipasinya di berusaha lolos sebagai guru penggerak atau partisipasinya berusaha lolos sebagai pengajar praktik. Saya ingat kata-kata bijak dulu salah satu mantan wartawan, berbuatlah sebelum orang lain sempat memikirkan. Itu sangat mendalam. Berbuatlah sebelum orang lain sempat memikirkan. Nah, kalau prestasinya Irma tadi, Ibu Irma tadi, saya kira salah satu prestasinya yang ini adalah lolos sebagai calon guru penggerak. Kemudian ada satu juga dia sudah lolos sebagai dan lolos dalam PTG sertifikasi, ya. Kemudian kalau yang lainnya saya juga bersenam lansia, ya, atlet. Jadi banyak prestasi dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi contoh. Jangan kita berpikir bahwa saya tidak mau mencontoh karena saya lebih tua umurku daripada dia. Jangan berpikir begitu. Saya saja selalu berusaha mencontoh itu kalau ada yang bagus. Kemudian Ibu Ermawati, kami atas nama sekolah mengucapkan selamat atas keberhasilannya lolos dalam kegiatan guru penggerak angkatan
7. Berarti yang terbuka nanti angkatan ke-8. Sudah angkatan 9. Berarti yang angkatan ke-8 yang lalu tidak ada yang lolos dari SMP 5. Ada yang sudah 7 kali ikut tidak pernah lolos. Ibu Erma 1 kali ikut lolos. Nah itu bisa kita bertanya kenapa bisa. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan sebelum kita menuju kepada acara inti, yaitu pemaparan tentang sosialisasi budaya positif. Kalau melihat dari judulnya mungkin bukan hal yang terlalu penting, tetapi untuk kepada lebih jelasnya lagi, saya persilakan kepada Ibu Ermawati untuk memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Ermawati, kami silakan. Berkarya bersama, itulah tujuan agar kita bahagia. Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih kepada Bapak Sekolah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, dan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa dari IAIN Kendari yang berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Ya, saya di sini mendapatkan amanah untuk melakukan pembahasan kepada rekan-rekan guru, yaitu melakukan sosialisasi terkait dengan budaya positif. Ya, jadi sebelum masuk di materi, saya melihat bahwa Bapak dan Ibu guru sepertinya sudah ada yang lelah karena mengajar, kemudian sudah ada yang sedikit mengantuk. Bagaimana untuk sebelum kita mulai masuk materi supaya kita kembali bersemangat. Jadi kita adakan dulu ice breaking.
Tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Bapak Hajar Dewantara, bahwa guru dalam memberikan pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Bagaimana itu berpihak pada murid? Jadi guru tidak harus memaksakan kehendak bahwa siswa, murid harus menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun harus melihat bagaimana kemampuan anak, bagaimana minatnya, bakatnya, karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. Ya, selanjutnya kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Yaitu kita harus memperhatikan latar belakang anak, yaitu kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Selanjutnya kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang kita berada di era apa Bapak Ibu? Jadi kita harus mengikuti zaman. Ya, kita harus belajar bagaimana memanfaatkan teknologi agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Ya, selanjutnya anak merupakan individu yang unik, di mana masing-masing memiliki bawaan, minat, kapasitas, dan latar belakang kehidupan yang berbeda satu sama lain. Anak juga memiliki keunikan tersendiri, seperti dalam gaya belajar, latar belakang keluarga. Jadi setiap anak itu memiliki dan karakter yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Coba Bapak Ibu ada satu orang. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya Bapak Ibu. Baik, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak atau kelompok anak atau makanan anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani, sekolah diibaratkan sebagai lahan atau sawah. Kemudian peserta didik atau murid diibaratkan sebagai padinya. Jadi kira-kira dari sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang beruntun. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa kaitannya pendidik diibaratkan sebagai petani? Ya, pendidik jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, kata lain dari budaya berarti kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif atau kegiatan yang dapat menumbuhkan tumbuh kembang atau moral anak. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kebajikan yang universal yang dimaksud atau budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah atau kita terapkan adalah salah satunya adalah disiplin positif. Kemudian tanggung jawab, integritas, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, saya rasa Bapak dan Ibu guru sudah tahu apa itu isinya profil pelajar Pancasila, seperti apa yang kita inginkan untuk siswa kita. Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong,
dan berkebinekaan global. Selanjutnya, makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang awalnya itu pengertiannya itu adalah belajar. Namun dalam budaya kita, bahwa makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makna disiplin. Seringkali mungkin kita menghubungkan bahwa disiplin itu adalah terkait dengan tata tertib, peraturan, atau kepatuhan, peraturan yang harus dipatuhi. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa disiplin itu menghubungkan dengan hukuman. Ya, karena jika ada siswa yang melanggar tata tertib, tentu yang selama ini kita terapkan adalah bagaimana cara mendisiplinkan siswa, yaitu dengan memberi hukuman. Padahal disiplin dengan hukuman itu adalah sesuatu yang berbeda. Disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Jadi hukuman di sini adalah alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak usah digunakan. Jadi jika ada siswa yang membuat kesalahan, jadi tidak perlu kita menghukumnya. Sebentar akan kita bahas lebih lanjut ya. Ya, mengapa perlu diterapkan disiplin positif? Jadi disiplin positif tadi adalah menumbuhkan kesadaran anak tanpa perlu dihukum, memberikan hukuman. Ya, motivasi perilaku manusia. Yang memotivasi manusia untuk melakukan suatu perilaku itu ada 3. Yang pertama, tentu jika kita ingin melakukan sesuatu adalah karena takut terhadap hukuman, sehingga kita melakukan sesuatu. Yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian, ingin dipuji. Dan yang ketiga, yang memotivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru terkait dengan motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak dan Ibu guru berada di mana? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Misalnya contoh, ketika ingin mengikuti workshop atau pelatihan, kira-kira apa yang memotivasi Bapak dan Ibu guru? Ya, sertifikat, karena ingin mendapatkan sertifikat. Oke, yang kedua, masih ada? Karena ingin menambah ilmu. Atau mungkin ada karena takut dengan kepala sekolah. Ya, karena takut diberi hukuman, diancam. Kalau tidak ikut, saya akan menginginkan. Ya, jadi itu 3 teori perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu berada di posisi ketiga, ada yang kedua. Jadi jika ingin mendapatkan penghargaan, sertifikat, berarti motivasi Bapak Ibu masih berada di motivasi eksternal, motivasi dari luar. Dan yang seharusnya kita lakukan adalah motivasi ya karena ingin mendapatkan ilmu, ingin menjadi teladan yang baik. Ya, itu yang harus kita tumbuhkan kepada murid kita. Jadi bukan motivasi dari motivasi eksternal, tapi motivasi internal. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, bukan dari ancaman atau ingin mendapatkan pujian, tapi memang ada nilai-nilai yang kita yakini. Selanjutnya, ini untuk menjawab pernyataan yang pertama tadi. Apakah guru mampu mengontrol murid? Mampu atau tidak? Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu merasa mampu untuk mengontrol murid? Ya, kalau begitu kita mengambil contoh ya. Jadi silakan saya minta Bapak dan Ibu guru 2 orang untuk maju ke depan. Kita akan melihat bagaimana teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, Ibu guru 2 orang. Grup penggerak maju.
Ya, jadi sekarang kita lihat, kita buktikan teorinya Dr. William Glasser. Jadi, Ibu Risti, coba tuliskan apa yang menurut Ibu yang paling berharga yang Ibu miliki. Coba tuliskan di kertas. Paling berharga. Yang paling berharga yang Anda miliki di dunia ini. Yes. Ya, jadi sekarang silakan diremas kertasnya. Ya, digenggam. Jadi sekarang Bapak Ibu perhatikan. Jadi tugasnya sekarang Ibu Risti menggenggam kertas tersebut yang diyakini yang sangat berharga. Jadi Ibu Santi berusaha untuk membuka genggaman Ibu Risti selama 30 detik. Dan kemudian begini ya, boleh menggunakan segala cara. Boleh merayu, boleh kekerasan, boleh atau dengan memberikan imbalan uang, apapun itu. Yang penting dia membuka kertasnya, silakan. 30 detik. Ya, mulai. Iya, cukup. Jadi Ibu Risti dan Ibu Santi silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk berdua. Jadi kita melihat tadi bagaimana apa yang dilakukan Ibu Santi. Dengan cara apa dia melakukan? Dengan paksaan atau kekerasan. Pertanyaannya sekarang, Ibu Risti, kenapa Ibu Risti tidak ingin membuka genggaman tersebut? Ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga dia tidak mau membuka. Jadi dia tidak membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain, walaupun dengan cara kekerasan, dengan cara apapun. Dan kemudian, walaupun misalnya ada, setiap manusia itu berbeda. Mungkin dengan diberikan uang, dia mau membuka. Dengan diberikan imbalan, ya mungkin dia ingin membuka. Jadi kalau misalnya dia ingin membuka, apakah itu termasuk dikontrol atau tidak? Apakah guru yang membuka, yang misalnya yang mau membuka genggaman tangannya, apakah itu masih termasuk bisa mengontrol atau tidak? Bisa atau tidak? Ya, jadi tetap tidak bisa mengontrol. Jadi siapa yang memegang kendali? Apakah orang yang menggenggam atau orang yang ingin membuka? Siapa yang memegang kontrol? Orang yang menggenggam. Jadi seperti itu juga kepada murid kita. Yang memegang kendali adalah murid kita sendiri. Kita atau guru tidak dapat mengontrol siswa. Walaupun nampaknya misalnya siswa itu mengikuti apa yang kita inginkan. Itu karena siswa membiarkan dirinya atau membuka genggamannya. Karena dia merasa bahwa apa yang diinginkan sekarang itu adalah kebutuhan dasar untuk murid. Jadi dia membiarkan dirinya untuk dikontrol. Namun sebenarnya guru tidak dapat mengontrol. Jadi yang memegang kendali adalah tetap siswa itu sendiri, apakah dia akan mengikuti atau tidak. Oke, jadi guru membuat murid dapat berperilaku menyimpang atau berbuat kesalahan. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan siswa yang membuat kesalahan itu ada tujuannya. Ya, tujuannya ada 5, yaitu ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, minum, ingin merasa aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Ingin merasa diterima dalam suatu kelompok. Bahkan, seseorang yang bahkan terlihat cuek, itu dalam hatinya yang paling dalam itu ingin diterima. Karena itu adalah kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan
atau pengakuan akan kemampuan. Memang adalah kebutuhan jika kita ingin dipuji. Itu merupakan kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Jadi siswa kita juga ingin mendapatkan kebebasan. Jadi dengan memberikan kebebasan kepada siswa, bukan berarti kita tidak atau kita membiarkan siswa, tapi kita memberikan pelajaran bahwa siswa diberikan kesempatan untuk memilih apa yang dia inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Ya. Ini tadi jawabannya. Mengapa perlu diterapkan disiplin positif? Masih ingat Bapak Ibu apa tadi disiplin positif? Mendisiplinkan siswa tanpa harus dengan ancaman atau hukuman. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu nilai yang diyakini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menanamkan dalam diri siswa bahwa jika ingin melakukan sesuatu itu bukan dari misalnya karena kita memberikan hukuman atau kita memberikan penghargaan, tapi yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana menumbuhkan kemauan dalam diri siswa. Ya, bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah? Bagaimana kita mendisiplinkan siswa tanpa harus menghukum? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu tentu sudah tahu bagaimana atau apa itu keyakinan kelas, yaitu peraturan-peraturan yang kita buat sendiri di kelas berdasarkan mimpi-mimpi dari siswa kita. Jadi kita bertanya kepada siswa, kelas apa yang siswa inginkan, apa yang mereka impikan untuk kelasnya. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk menulis, setiap orang menulis apa yang mereka inginkan di kelas. Setelah itu ditempel di depan dan akan ditelaah kembali untuk menyimpulkan yang penting. Misalnya dari 30 pendapat dijadikan 7 pendapat, dan itu akan menjadi keyakinan kelas, akan menjadi landasan. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita ingatkan bahwa kamu melanggar mimpi atau impian di kelas kita yang telah kita sepakati. Jadi berikut adalah contoh keyakinan kelas di kelas 8G. Bersopan santun dan menjaga etika. Oke, bentar. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara untuk mewujudkan itu? Ya, semuanya sudah tahu. Bisa ya? Oke, kemudian saya bagikan sekarang ya. Kita
Bapak Ibu, tadi kita telah saksikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas, dan ini akan dijadikan sebagai landasan agar jika siswa melakukan kesalahan, kita tidak melakukan atau cara mendisiplinkannya tidak harus dengan menghukum. Sebentar akan dilanjutkan dengan bagaimana mendisiplinkan siswa, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Hargaan dan hukuman itu sebenarnya nilainya sama. Kita memberikan hukuman dan kita memberikan penghargaan kepada siswa itu sama-sama membuat siswa untuk tidak membangkitkan atau motivasi dalam diri. Ya, jadi begini ya, ada 5 teori kontrol guru. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu guru misal masuk dalam kategori yang mana? Apakah jika siswa melakukan kesalahan, Bapak dan Ibu guru menghukum siswa? Ya, jika siswa melakukan kesalahan kemudian guru menghukum, berarti teori kontrol yang Bapak Ibu terapkan adalah di posisi pertama, yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, yaitu sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau di sini, guru selalu melihat siswanya berapa kali dia melakukan kesalahan, berapa kali dia mengulang kesalahannya, kemudian diminta untuk diperbaiki. Itu posisi kontrol pemantau. Yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi ada guru yang begitu akrab dengan siswa, walaupun siswanya melakukan kesalahan, tapi dia mencoba untuk menenangkan suasana. Ya, selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Jika siswa melakukan kesalahan, misalnya terlambat masuk ke dalam kelas, yang dilakukan guru yang dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah akan mengatakan bahwa nak, kenapa kamu terlambat? Kamu mau kalau ibu dimarahi oleh kepala sekolah? Nanti kalau kamu melakukan seperti itu, ibu yang akan dihukum. Itu adalah posisi kontrol guru kepada murid yang membuat muridnya merasa bersalah. Yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer adalah melakukan bersama-sama siswa, kemudian menumbuhkan kesadarannya agar tidak mengulang kesalahan tersebut. Dan kelima teori kontrol, yang mana yang kira-kira Bapak dan Ibu guru berada di posisi yang mana? Ketiga, sebagai teman. Ada lagi? Bapak dan Ibu? Ya, di sebelah sini sebagai posisi kontrol guru yang selama ini Ibu terapkan di kelas. Jika ada siswa yang berbuat kesalahan. Ketiga, ya, di sebelah di sini di depan saya. Kedua, ya, jadi yang perlu yang harus kita lakukan adalah posisi sebagai manajer, yaitu menumbuhkan kesadaran siswa untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menghukum. Sebenarnya materinya masih sangat panjang jika harus menjelaskan kembali kenapa siswa tidak dihukum, apakah siswa dengan tidak dihukum akan mengulang kesalahan kembali, dan apa-apa manfaatnya, apa kerugiannya. Tapi karena waktu sudah terbatas, yang terakhir, lanjutan dari membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu memiliki mimpi dari siswa Bapak Ibu guru. Ya, setelah merumuskan atau mempunyai keyakinan kelas, jika ada yang melanggar, jadi kita tidak perlu menghukumnya, tapi kita terapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ada yang sudah tahu apa itu segitiga restitusi? Ya, jadi ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, menanyakan kenapa misalnya dipanggil, kenapa berbuat salah. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah membuat video atau salah satu dari tugas saya dari penjelasan segitiga restitusi. Jadi silakan Bapak dan Ibu saksikan. Indonesia, ayo kita
Jangan terlambat lagi ya. Supaya satu tidak terlalu ini ulangan ya, lanjutkan dulu ulangannya sebentar makan. Apakah Penny tahu kenapa itu panggil di sini? Nah, kalau makan di kelas, apakah Penny sudah menemukan solusi supaya Penny tidak makan lagi dengan dibacakan, tidak makan lagi. Apa yang akan Penny dilakukan supaya Penny tidak marah lagi di kelas? Terima kasih ya. Tidak sopan baik. Masalah saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Erma, saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi permasalahan saya yang sudah terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Erma telah memberikan saya solusi. Saya janji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Jawaban dari SMP Negeri 5 tadi, saya takut panggil Bu Erma karena makan di kelas. Tapi Bu Erma tidak memarahi saya, tapi mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Bu Erma, saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa kita sharing di luar, di forum di luar. Jadi tentang penghargaan dan hukuman, bagaimana cara mendisiplinkan siswa tanpa harus menghukum. Ya, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikianlah presentasi yang dibawakan oleh Ibu Ermawati, dan kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Korwas untuk memberikan mungkin apresiasi atas kata-kata. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Patah kata, mungkin dua patah kata. Ya. Salah satu penedap makanan adalah daun salam. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Erma. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pak KS bersama para waka, penunjuk program, teman-teman pejuang peradaban, guru di era baru, berbasis digital, teman-teman dari Style ya, Yayin, kemudian bil khusus Bu Erma telah memberikan kita inspirasi. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar tagihan dari Bu Erma, paling tidak banyak sekali tadi mana-mana yang kita bisa ambil. Yang terakhir tadi ada restitusi, segitiga restitusi. Artinya kita ganti semacam hukuman-hukuman dengan hal-hal lain. Yang tadinya hanya top, bagus, mungkin bisa kita ganti bagus itu dengan beberapa model-model yang lain dan seterusnya. Alhamdulillah luar biasa. Kami dari pengawas tadi KKS bisikan malaikat saya harus ke SMP 5. Ya, dari Pertun seharusnya ke SMP yang lain. Tepuk tangan lah. Ini bisikan malaikat di sini. Ada dua hikmah. Saya ketemu langsung dengan Pak KS, kemudian guru-guru bahasa Indonesia, kemudian Ibu Erma merupakan juga salah satu motivasi saya ke sekolah-sekolah lain. Kalau ingin berguru terkait dengan budaya positif, salah satunya bisa panggil Ibu Erma. Itu loh. Yang kedua, tantangan besar kita di sini, label sekolah kita adalah sekolah penggerak.
Ini salah satu model kita bergerak, ya, menggerakkan dan tergerak. Jadi apapun kita, mau pensiun 2 hari, belum pensiun Pak. Ya, pensiun 1 hari, belum pensiun. Mau pensiun 5 jam, belum pensiun. Nanti titik 0 baru pensiun, ya sudah. Pak boleh buat, kita kembali ke habitat di rumah masing-masing. Selama masih menyandang profesi kita di SMP 5, ya mari kita sambut dengan berbagai inspirasi, penguatan dari kepala sekolah. Salah satunya bahwa kita harus maju. Karena sekolah-sekolah termasuk di luar dari Kabupaten Kota Kendari itu harus berguru di sini. Karena termasuk SMP 5 ini banyak sekali ya sandangannya. Katakanlah sekolah penggerak, belum lagi kemarin sekolah sehat, belum lagi tadi di sini gudangnya guru-guru penggerak dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, jadi saya kira tidak sampai di sini saja selesai Bu Irma, selesailah semuanya. Tapi paling tidak ini bagian dari pembelajaran diferensiasi, bagian dari bagaimana pemberlakuan kurikulum merdeka, dan bagaimana sebenarnya di kelas kita bertindak. Saya kira banyak hal yang perlu dilakukan guru tanpa harus mengkebiri hak-hak anak. Ya, terima kasih buat durian untuk sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Korwas, dan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan satu dua perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atas nama warga SMP Negeri 5 Kendari, terima kasih Pak atas kunjungan sekolah kami. Kemudian kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi ini yang narasumbernya Ibu Ermawati SPDI MPD ya. Ibu Ermawati SPDI MPD. Jadi saya kira sangat bagus, ya, sangat bagus. Hanya beberapa masukan yang perlu saya sampaikan terkait dengan penampilannya tadi, dan tolong disampaikan ke Ibu pengajar praktiknya, Ibu Misal. Tapi secara umum sangat bagus, terus mentalnya bagus, jadi itu bisa kita contoh. Ini bisa kita contoh, mentalnya bagus, kemudian dia enjoy menyampaikan, kemudian materi intinya tadi itu sebenarnya bagaimana yang disebut budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya yang hal-hal yang bagus. Nah, yang diharapkan di situ bagaimana membudayakan hal-hal yang positif. Kalau sudah membudaya, yang disebut membudaya itu tanpa disuruh dia sadari karena tanggung jawab, bukan bekerja karena takut sama pengawas. Berbuat melengkapi perangkatnya karena tugas dan tanggung jawab, bukan karena takut pengawas. Karena kalau hanya takut sama pengawas, takut sama kepala sekolah, begitu kepala sekolah tidak ada, begitu pengawas tidak pernah muncul, tidak berbuat. Tapi kalau karena tanggung jawab, tanpa siapapun yang menyuruh, nah itu dia berbuat sendiri. Itu yang disebut membudaya. Itu intinya tadi. Ya, itu intinya tadi. Nah, kalau kita berbuat karena tanggung jawab, maka dengan sendirinya siapapun yang lihat kita, yang datang pantau kita, yang datang nilai kita, tidak akan ada masalah.
lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Dan salah satu keuntungannya tadi itu, walaupun di dalam P3 ini Bu Irma memilih formasi di luar SMP 5, ya dengan aturannya bahwa kalau guru penggerak tidak boleh dipindahkan, maka dia akan tetap di SMP. Nah itulah yang kita inginkan bersama. Kalau misalnya karena dia memilih formasi lain, sementara di sekolah lain diangkat di sana, mau kembali ke sini misalnya, bagaimana supaya bisa dari usahanya. Salah satunya ini tadi, ada yang berdoa, jadi salah satunya Ibu Irma yang masuk dalam kelompok 6 orang tadi. Jadi ini sangat prestasi yang sangat bisa membanggakan kita. Kemudian saya harapkan mari kita tunjukkan prestasi kita. Saya yakin semua teman punya kompetensi. Semua teman punya kompetensi, dan mari sekarang kita perlihatkan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terakhir. Terima kasih tadi yang pertama bahwa sudah memberikan kita penyegaran tentang budaya positif. Terima kasih yang kedua menyiapkan penyegaran untuk kita lebih segar bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah akhir dari kegiatan pemaparan budaya positif hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Korwas, Bapak Ibu Guru, dan khusus kepada pemateri kita hari ini Ibu Irmawati Ridwan. Dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita lanjutkan ke agenda berikutnya, makan siang bersama. Transport peserta menyusul. Bersama untuk Indonesia, berjuang bersama untuk Indonesia, berkarya bersama untuk Indonesia. Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara.